Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iwan Yahya Zakaria dari Prodi Elektro dengan NIM 2019-03-019. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah peralatan tegangan tinggi. Untuk nomor 1, jelaskan tentang gambar di bawah ini beserta fungsinya. Untuk gambar bawah itu termasuk diagram gardu induk, diagram satu garis gardu induk. Untuk gardu induk sendiri adalah suatu instalasi yang terdiri dari peralatan listrik yang berfungsi untuk mengubah tenaga listrik tegangan tinggi yang satu ke tegangan tinggi yang lainnya atau tegangan menengah. Fungsi yang kedua adalah pengukuran untuk pengawasan atau operasi serta pengaturan pengawanan sistem tenaga listrik. Berikut adalah diagram garis suatu gardu induk. Untuk yang pertama itu CC atau pembagi tegangan kapasitor. Kemudian dari CC itu ke PT atau trafo tegangan. Setelah ke trafo tegangan, kemudian menuju ke LT atau filter frekuensi tinggi. Dari LT kemudian menuju ke ES atau yang disebut saklar pembumian. Dari saklar pembumian gerak ke DS atau saklar pemisah. Dari saklar pemisah ke CT atau trafo arus, kemudian ke CB pemutus daya. Dari CB lalu ke LA pelindung tegangan rendah. Dari LA ke TD trafo daya, kemudian ke konduktor dan isolator. Untuk nomor 2, jelaskan tentang gambar berikut dan bagaimana cara menentukan besaran konstruksi isolator yang digunakan. Untuk gambar tersebut adalah tekanan medan elektrik adalah gambar isolator. Dan tekanan medan elektrik yang terdapat pada isolasi suatu peralatan listrik berbanding lurus dengan tegangan kerja atau V. Peralatan tersebut dan berbanding terbalik dengan jarak susunan elektroda atau S yang terbentuk dalam peralatan tersebut dapat dirumuskan dengan E sama dengan V per S. Karena peralatan tegangan tinggi bekerja pada tegangan yang tinggi, maka isolasinya memikul tekanan medan elektrik yang tinggi, sehingga konstruksinya harus dirancang agar mampu memikul tekanan medan elektrik tersebut. Tujuan ini dapat dicapai dengan memperbesar dimensi beban isolasi dan mengendalikan tekanan medan elektrik, maka suatu peralatan tegangan tinggi dapat ditandai dari dimensi sistem isolasi yang lebih besar dan adanya usaha pengendalian tekanan namun elektrik pada peralatan itu. Untuk soal nomor 3, berikan salah satu contoh sistem pendingin peralatan tegangan tinggi dan sertakan cara kerjanya. Untuk contohnya saya mengambil onan atau air natural. Pada sistem ini udara dan oil akan bersirkulasi dengan alami. Perputaran oil akan dipengaruhi oleh suhu dari oil tersebut. Metode ini banyak digunakan oleh transformator dengan kapasitas daya sampai dengan 30 MVA. Untuk soal nomor 4, jelaskan cara penyambungan konduktor tegangan tinggi. Ini adalah contoh kabel 1 fasa dan contoh kabel 3 fasa. Untuk penyambungan konduktor tegangan tinggi sendiri hanya dapat dilakukan dengan suatu peralatan yang disebut penyambung tegangan tinggi, yaitu suatu peralatan yang dirancang khusus untuk menyambung antar konduktor pada peralatan tegangan tinggi. Untuk soal nomor 5, jelaskan fungsi pemutus daya pada gambar berikut. Jika gangguan hubung singkat terjadi di titik F yang menyebabkan arus hubung singkat mengalir ke titik F yang bersumber dari G,
Seandainya pemutus daya 2, 3, 4, dan 5 tidak ada, maka untuk mencegah kerusakan pada generator dan trafo, pemutus daya 1 dan 6 harus membuka. Maka aliran daya ke beban terputus. Akan tetapi, dengan adanya pemutus daya 2 dan 3, maka ketika terjadi gangguan di titik F, kedua pemutus daya tersebut akan membuka, sedangkan pemutus daya 1 dan 6 akan tertutup, sehingga aliran daya ke beban tetap dipertahankan. Dalam hal ini pemutus daya 1, pemutus daya 2 dan 3 beraksi melokalisir jaringan yang terganggu sehingga jaringan yang sehat tetap beroperasi. Untuk soal nomor 6, sebutkan komponen-komponen pada gambar di bawah ini dan jelaskan pula cara kerjanya. Untuk komponennya itu sendiri terdiri dari yang nomor 1 itu kontak tetap, yang nomor 2 itu kontak bergerak, yang nomor 3 itu bilik kontak, yang nomor 4 tungkai penggerak kontak, yang nomor 5 itu bushing, yang nomor 6 itu tangki berisi minyak isolasi, untuk yang nomor 7 itu penggerak mekanik. Sedangkan untuk cara kerjanya sendiri selama gangguan atau short circuit, kontak akan terbuka dan di antara kontak ada yang mengembang. Panas busur menguapkan minyak di sekitarnya. Selanjutnya untuk soal nomor 7, jelaskan hubungan relay dengan pemutus daya berikut. Untuk gambar soalnya agak berikut. Untuk hubungan kerja pemutus daya dengan relay proteksi berdasarkan pada gambar berikut. Misalkan hubung singkat terjadi pada fase air, akibatnya arus di fase air melonjak relatif besar. Arus yang besar ini melampaui kumparan primer CT atau CT. Akibatnya arus yang mengalir di kumparan sekunder CT dan relay R1 juga semakin besar. Jika arus tersebut melebihi setting arus relay, maka relay bekerja menutup kontak K1. Akibatnya harus mengalir pada kumparan pemutus DC sehingga tungkai kumparan pemutus G tertarik ke atas. Akibatnya tungkai kontak bergerak TP tertarik ke kiri sehingga kontak bergerak KB menjauh dari kontak tetap KT. Dengan kata lain, kontak pemutus daya terbuka. Soal nomor 8, jelaskan apa yang dimaksud ionisasi, deionisasi, dan emisi, serta bagaimana proses pembentukan dan pemadaman busur api. Untuk ionisasi sendiri adalah terlepasnya elektron dari ikatan atom netral menjadi elektron bebas. Untuk deionisasi adalah suatu elektron bebas yang bergabung dengan suatu ion positif yang akan menghasilkan suatu molekul netral. Untuk emisi adalah peristiwa pelepasan elektron dari permukaan suatu logam menjadi elektron bebas di dalam gas. Untuk proses pembentukan busur api sendiri, jika kontak pemutus daya dipisahkan, maka beda potensial di antara kontak akan menimbulkan betan elektrik di sela kontak tersebut. Arus yang sebelumnya mengalir melalui kontak akan memanaskan kontak pemutus daya, sehingga ketika kontak membuka pada permukaan kontak terjadi emisi termal. Medan elektrik di antara kontak menimbulkan emisi medan tinggi pada permukaan kontak yang beraksi sebagai katoda. Kedua peristiwa emisi ini menghasilkan elektron bebas yang sangat banyak dan bergerak menuju kontak yang berperan sebagai anoda atau A. Elektron-elektron ini membentur molekul netral media isolasi di kawasan positif. Benturan-benturan ini akan menimbulkan proses ionisasi. Dengan demikian, jumlah elektron bebas yang menuju anoda semakin bertambah. Proses ionisasi juga menghasilkan ion positif yang bergerak menuju katoda. Perpindahan elektron bebas ke anoda menimbulkan arus. Arus ini akan memanaskan anoda. Ion positif yang tiba di katoda akan menimbulkan dua efek yang berbeda. Jika kontak tersebut dari bahan yang titik leburnya tinggi, misalnya tungsten atau karbon, maka ion positif akan menimbulkan pemanasan di katoda. Akibatnya emisi termal semakin meningkat jika kontak tersebut dari bahan yang titik leburnya rendah, misalnya tembaga, maka ion positif akan menimbulkan emisi metan tinggi. Hasil emisi termal dan emisi metan tinggi akan
melanggengkan proses ionisasi sehingga perpindahan muatan antar kontak tersebut berlangsung. Dan inilah yang disebut dengan busur api. Busur api yang berlangsung lama akan meluruhkan material permukaan kontak. Untuk proses pemadaman busur api, jika pengurangan partikel bermuatan karena proses deionisasi lebih banyak dari penambahan muatan karena proses ionisasi, maka busur api akan padam. Ketika busur api padam, di sela kontak akan tetap ada terpaan medan elektrik. Jika suatu saat terjadi terpaan medan elektrik yang lebih besar dari kekuatan dielektrik media isolasi kontak, maka busur api akan terjadi lagi. Untuk soal nomor 9, jelaskan cara kerja pemutus daya berikut dan berikan contoh penggunaannya. Untuk pemutus daya udara sendiri, ketika kontak dipisahkan, busur api terbentuk pada bagian bawah kontak. Panas yang ditimbulkan busur api membuat temperatur di bagian bawah kontak lebih tinggi daripada temperatur di bagian atasnya, sehingga terjadi aliran udara dari bawah ke atas. Aliran udara ini mendorong busur api bergerak ke atas. Busur api yang panjang sangat mudah dipadamkan arus konveksi udara, sehingga busur api sudah padam sebelum mencapai ujung tanduk. Biasanya pemutus daya udara ini digunakan untuk memutus arus sampai 50 kA dan dapat pada rangkaian 10 kV. Untuk pemutus daya minyak, selama gangguan atau short circuit, kontak akan terbuka dan di antara kontak ada yang mengambang. Panas busur menguapkan minyak di sekitarnya. Hal tersebut menciptakan gelembung besar yang berisi hidrogen yang mengelilingi kembangan di antara kontak. Minyak yang mengelilingi gelombang mengantarkan panas dari area kembangan dan juga berkontribusi terhadap deionisasi dan pemadaman. Untuk pemutus daya minyak biasanya digunakan pada hubung singkat sampai 10 kA pada rangkaian bertegangan 500 kV. Selanjutnya, pemutus daya udara tekan. Menggunakan udara bertekanan tinggi sebagai media pendingin busur. Ketika kontak dipisahkan atau diputus, udara bertekanan tinggi dipaksa pada busur melalui nozzle. Hal tersebut menyebabkan terjadinya pendinginan busur dan menyapu partikel terionisasi dengan udara bertekanan tinggi. Untuk yang selanjutnya, pemutus daya vakum. Ketika busur terbentuk di bagian kontak, maka di sekitarnya akan ada medan dengan ion positif yang berasal dari pelepasan bahan kontak. Zat tersebut akan mengelilingi kontak yang bertujuan untuk melindungi kontak. Jika tidak terjadi kendala apapun, busur akan padam dalam setengah siklus. Biasanya pemutus daya vakum digunakan pada tegangan listrik dengan nilai yang besar. Selanjutnya adalah pemutus daya SF6. Selama gerakan kontak gas SF6 bertekanan tinggi masuk ke ruang interupsi pada tekanan sekitar 16 kg per cm3. Gas SF6 menyerap elektron bebas untuk membentuk ion negatif yang relatif tidak bergerak. Dengan hilangnya elektron di dalamnya akan membuat sistem memiliki dielektrik yang cukup dan dapat digunakan untuk memadamkan busur. Biasanya pemutus daya SF6 digunakan untuk PMT pada gardu induk. Untuk soal yang terakhir atau nomor 10 adalah carilah contoh penggunaan kabel dengan tinggi 150 kV untuk kabel berisolasi dan kabel telanjang. Nah, jelaskan berdasarkan data setnya. Untuk kabel tegangan tinggi yang kabel berisolasi, saya mengambil N2XCK2Y atau untuk nominal voltage-nya 38/66 atau 72,5 kV. 76 per 132 atau 145 kV, 87 per 150 atau 170 kV, kemudian 160 per 275 atau 300 kV. Untuk spesifikasinya adalah IEC 60840. Untuk jenis lain atau tegangan spesifikasi tersedia atas permintaan.
Untuk kabel selanjutnya saya mengambil bar koper konduktor. Untuk nominal size-nya sendiri, untuk current, untuk cross sectional area sendiri di atas nominal size dan actual size. Kemudian no of wind, lalu overall diameter dan approx net weight. Untuk electrical property-nya sendiri adalah terdiri dari mux DC, calculated braking force, dan standing weight. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.